Bupati Puncak Jaya dan jajarannya berhasil bertahan dari gempuran KKB Papua, hingga akhirnya kini wilayah Puncak Jaya dikatakan 90% aman. Seperti diketahui, aksi kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Kabupaten Puncak Jaya cukup masif. Beberapa kali terjadi kontak senjata antara KKB Papua dan TNI. Di tengah gempuran KKB Papua, Bupati Puncak Jaya dan jajarannya masih tetap bertahan menjalankan tugas pemerintahan, hingga akhirnya kini wilayah Puncak Jaya dikatakan 90% aman. Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda mengatakan kondisi keamanan yang kondusif merupakan hasil dari koordinasi berbagai pihak pada wilayahnya. Puncak Jaya merupakan tempat yang paling sulit di Papua dan sering terjadi gangguan keamanan. Pemerintahan tidak berjalan lancar karena KKB, katanya, melansir dari Antara, Jumat, tanggal 22 Oktober tahun 2021. Selama kepemimpinan dirinya 4 tahun ini, pihaknya terus melakukan rapat koordinasi untuk bersinergi antar pemangku kepentingan di wilayahnya. Sinergi yang dibangun ini antara TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, ujarnya. Pihaknya membuat program-program prioritas yang dapat menyentuh masyarakat dan merekrut kembali kelompok-kelompok berseberangan untuk bergabung serta berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya. Setelah semuanya bersinergi, akhirnya kondisi keamanan Puncak Jaya bisa dikatakan 90% aman, katanya lagi. Anggota KKB Papua menyerah bertambah karena kesuksesan PON. Sementara itu, berkat keberhasilan pemerintah menyelenggarakan PON XX Papua, anggota KKB Papua menyerah bertambah lagi. Mereka menyerahkan beberapa senjata dan amunisi kepada aparat, serta berjanji setia kepada NKRI. Berlokasi di Aula Kodim 1709, Yawa, dan Rem 173, PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan dan Dandim 1709, Yawa Letkol Ifleon Pangaribuan menerima langsung 6 pucuk senjata rakitan beserta munisinya. Pemberian dari KKB Papua yang ada di wilayah Distrik Angkesera dan Distrik Yapen Utara Kap Kepulauan Yapen. Dan Rem 173, PVB mengungkapkan, 2 anggota KKB Papua tersebut menyerahkan 6 pucuk senjata api rakitan yang terdiri dari 4 pucuk laras panjang, 2 pucuk laras pendek, pistol, 97 butir munisi, 1 buah HT, 4 lembar bendera bintang kejora dan beberapa dokumen. Mereka tergerak untuk menyerah dan kembali ke NKRI setelah melihat keseriusan pemerintah Indonesia karena telah membangun Papua dan ditambah terlaksananya PON yang sangat megah. Sebenarnya mereka sudah begitu lama menyimpan senjata beserta amunisi ini, sebab mereka itu beranggapan Papua akan merdeka. Namun setelah melihat pembangunan dan penyelenggaraan PON di Papua, mereka yakin inilah yang benar bahwa Papua sebenarnya di bawah bingkai NKRI, sambung Brigjen Iwan, melansir dari Koram 173 tni.mil.id. Selain itu, penyerahan diri kedua simpatisan ini juga karena ingin mendapatkan kehidupan yang tenang dan tanpa dibayang-bayangi oleh kejaran aparat keamanan. Penyerahan diri kedua simpatisan ini juga merupakan hasil dari upaya komunikasi yang baik dari Kodim 1709 Yawa dan jajarannya beserta seluruh pihak terkait, dan ini adalah keberhasilan dan terobosan yang dilakukan tanpa memerlukan letusan senjata dan pengejaran aparat keamanan, lanjutnya. Dalam kesempatan ini, Danrem juga meminta kepada pimpinan TPN-OPM wilayah Sereri Fernando Worabai bersama para pengikutnya yang masih berseberangan dengan NKRI untuk segera kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kami terbuka untuk saudara kami Fernando Worabai meskipun berbeda pendapat dan ideologi, maka kami imbau untuk kembali ke NKRI dan kita ciptakan suasana Kamtipmas yang kondusif demi masa depan generasi muda dan juga percepatan pembangunan yang saat ini sedang berjalan di wilayah ini, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Yapen akan terrealisasikan, harapnya. Turut hadir dalam kegiatan ini, Letkol If Usep Setiawan Kasiter Koram 173, PVB, Marcelo Bella, SH, MH, Kajari Serui, AKBP Naharudin S. Sos, Kapolres Waropen, Kapten If Marcelus Worabai dan Ramil tahun 1709-02, Yaptim dan Babinsanya sertu Jonias Emri.